dari keempat anggota yang akan presentasi hari ini baru hadir saya, mungkin izin saya presentasi duluan. Prof. Ya, duluan aja Pak Evan. Untuk rekan-rekan, apakah sudah terlihat? Ya, Ya, dah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Irfan Rehan Diari Nawadi. Hari ini saya akan mempresentasikan konsep dari perancangan resort di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dengan pendekatan desain fenomenologi. Latar belakangnya, kebetulan daerah Cisarua ini merupakan tempat daerah proyek saya yang sekarang saya kerjakan. Daerah Cisarua ini merupakan tempat Sunrise Property yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang positif, didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan dan kereta api cepat di Padalarang yang terus berkembang. Lalu Bandung Barat juga memiliki potensi pariwisata yang menawarkan keindahan alam, pegunungan, dan objek wisata alam yang menjadi magnet wisata bagi wisatawan domestik maupun internasional. Yang ketiga, Kabupaten Bandung Barat saat ini belum memiliki kawasan eksklusif dengan atmosfer yang tersembunyi yang memadukan objek wisata, hospitality, investasi, komersil di alam yang tenang dan modern. Lalu terdapat daerah tandus di bawah kaki Gunung Burangrang yang merupakan lahan bekas pertambangan pasir yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan sudah merusak ekosistem alam. Lalu yang kelima, merubah tempat yang sudah tereksplorasi tersebut menjadi wilayah yang bernilai investasi tinggi serta mengembalikan ekosistem alam yang sudah rusak. Latar belakangnya, aktivitas sehari-hari manusia yang minim akan interaksi dengan alam selama ini dipadukan dengan alam menghasilkan sebuah mungkin temanya arsitektur biofilik yang bertujuan untuk menghasilkan suatu ruang yang dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia secara fisik, mental dengan membina hubungan positif antara manusia dengan alam. Nah, lokasi perencanaannya itu terletak di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Itu posisinya di atas antara tiga wilayah Padalarang, Cimahi, dan Lembang. Untuk wilayahnya sendiri itu memiliki total site seluas seluas 15 hektar dengan sisi utara sebagai lahan pertanian dan pemukiman, timur lahan pertanian, selatan lahan pertanian dan pemukiman warga, dan barat sebagai lahan pertanian. Nah, ini adalah informasi proyek dari lahan 15 hektar tersebut akan saya kerucutkan menjadi 5 hektar karena kebetulan lahan 10 hektar yang di sisi barat itu sudah dikembangkan. Nah, lahan 5 hektar ini memiliki kontur yang lumayan ekstrim. Mungkin bisa dilihat dari gambar, itu terdapat tebing-tebing yang tingkat kemiringannya itu bisa 60 sampai 90 derajat. Bahkan ada yang tingkat kemiringannya itu sampai 110 derajat atau dia miring menukik kerucut dari atas ke sisi tengahnya. Begitu. Nah, ini adalah peta konturnya. Untuk wilayah A itu adalah wilayah public tourism. Untuk wilayah B itu adalah commercial resort. Dan wilayah C itu adalah merupakan lahan yang akan direkayasa untuk dijadikan sebuah danau buatan. Nah, untuk sisi utara itu terdapat sungai di mana itu titik elevasinya di saya patok starting point-nya di 0. Nah, untuk di wilayah B itu bervariasi di elevasi 15 meter sampai 25 meter. Sedangkan di sisi selatan
itu memiliki elevasi yang sangat ekstrim, itu memiliki ketinggian hingga mencapai 85 meter ketinggian dari sungai. Nah, kajian literaturnya, eh, definisi hotel. Hotel itu merupakan eh, kata hostel yang diambil dari bahasa Prancis kuno yang memiliki makna adalah tempat penampungan untuk pendatang, atau bisa juga sebagai bangunan penyedia pondokan atau dan makanan untuk umum. Menurut beberapa pengertian, hotel didefinisikan menurut Dirjen Pariwisata itu adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan, dan minuman, serta jasa lainnya bagi yang umum yang dikelola secara komersial. Lalu yang kedua, menurut keputusan Menteri Perhubungan, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makanan dan minuman. Nah, klasifikasi hotel itu ada 4. Ada city hotel, ada residential hotel, ada resort hotel, dan hotel motel. Nah, pada perancangan ini saya memfokuskan pada resort hotel karena lokasi proyeknya terdapat di area pariwisata dan tempat rekreasi. Nah, definisi hotel menurut Pendit adalah tempat penginapan di mana terdapat fasilitas khusus untuk bersantai, berolahraga seperti tenis, golf, spa, trekking, dan lain-lainnya, sehingga menciptakan pengalaman dan mengetahui lingkungan resort apabila ada tamu yang hitchhiking berkeliling sambil menikmati keindahan alam. Menurut Dirjen Pariwisata, resort adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk seseorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan untuk mendapati kesegaran jiwa dan raga serta hasrat ingin mengetahui sesuatu. Untuk klasifikasi hotelnya ada 7, ada resort town, beach resort, ada golf resort hotel, spa resort hotel, ski resort hotel, hot resort sanatorium hotel, dan yang ketujuh mountain resort hotel. Nah, pada perancangan ini saya memfokuskan pada mountain resort hotel karena lokasi proyeknya terdapat di pegunungan. Ini adalah beberapa kajian literatur yang baru saya kumpulkan. Dan ini adalah kajian literatur mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perhotelan dan pariwisata. Bella aja sampai kurus tuh sama Roni. Eh, Balik ke pendekatan arsitektur fenomenologi. Arsitektur fenomenologi adalah eh, berasal dari bahasa Yunani yaitu phenomenon yang berarti apa yang tampak dan kata logos yang berarti studi atau ilmu. Nah, pendekatan arsitektur fenomenologi adalah sebuah sarana untuk merefleksikan secara insentif pengalaman sadar manusia, yaitu subjek, terhadap sesuatu, yaitu objek. Manusia sebagai objek, pada kajian fenomenologi terdapat titik berat dalam kemampuannya memahami dunia melalui pengalaman dari keterlibatan atau kehadiran tubuh. Strategi konsep fenomenologi adalah mengembangkan pengalaman unik dari fenomena ruang, cahaya, dan bentuk secara kualitatif dan pengaruhnya terhadap sensitivitas persepsi manusia dan sudut pandang pengguna, yaitu EMIC. Pendekatan fenomenologi juga menyediakan tempat bagi hubungan langsung antara pengalaman sentuhan fisik, stimulus visual, dan perasaan yang mendalam, seolah menggambarkan sejumlah kenangan melalui ekspresi, tekstur, dan bahan yang kemudian melibatkan emosi. Fenomena materialitas menginduksi kenangan dan emosi yang menjadikan pengalaman arsitektur lebih dalam lagi. Prinsip-prinsip arsitektur fenomenologi itu adalah yang pertama pengalaman pengguna, di mana arsitektur fenomenologi menempatkan pengalaman pengguna sebagai fokus utama. Lalu yang kedua, hubungan dengan lingkungan, yaitu desain arsitektur fenomenologi harus dapat menghubungkan antara bangunan dan lingkungan, sehingga desain dapat merespons secara positif terhadap konteks fisik,
sosial, dan budaya di sekitarnya. Lalu yang ketiga, keberadaan dan waktu. Keempat, materialitas dan tekstur, di mana pilihan material dan tekstur memiliki dampak langsung pada pengalaman sensori. Nah, arsitektur fenomenologi juga mengakui peran material dan tekstur dalam menciptakan kualitas ruang yang khas. Lalu yang kelima, simplicity dan complexity, di mana desain fenomenologi mengedepankan kesederhanaan dalam bentuk dan struktur, tetapi juga bisa memanfaatkan kompleksitas untuk menciptakan pengalaman yang mendalam. Untuk jenis-jenis arsitektur fenomenologi ada 6. Yang pertama arsitektur intim, di mana desain ini berfokus untuk menciptakan ruang yang bersifat intim dan pribadi, mengakui pentingnya hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, arsitektur fenomenologi juga harus merespon dengan keindahan, di mana desain ini mengajar keindahan dari estetika yang merangsang panca indera dan menciptakan pengalaman yang mempesona dan berkesan. Yang ketiga, arsitektur meditatif yang berfokus pada menciptakan ruang yang merangsang kontemplasi dan refleksi, mendukung pengalaman meditatif dan introspektif. Lalu yang keempat, arsitektur komunitas yang mengutamakan pengalaman sosial dan komunal. Yang kelima, arsitektur puitis, di mana desain ini juga melibatkan unsur-unsur puitis yang menciptakan ruang yang memiliki makna dan signifikasi khusus. Lalu arsitektur dialogis, yaitu arsitektur fenologi yang mendorong dialog dan interaksi antara pengguna dan lingkungan binaan, menciptakan ruang yang merespon secara dinamis terhadap kehadiran manusia. Eh, Ditambah juga dengan arsitektur biofilik, di mana ada 14 pola yang masing-masing ada dari pola alam dan ruang, yaitu visual connection with nature, non-visual connection with nature, lalu yang ketiga non-rhythmic sensory stimulus, yang keempat thermal and airflow variability, yang kelima presence of water, yang keenam dynamic of diffuse light, yang ketujuh connection with natural system. Lalu dengan analogi dengan alam, yaitu ada biomorphic forms and pattern. Lalu yang ke-9 material connection with nature. Yang ke-10 complexity dan order. Yang selanjutnya juga dengan sifat alami ruang, yaitu ada prospect, refuge, mystery, and risk peril. Nah, ini adalah eksplorasi ruang yang di mana perpaduan antara keindahan alam lembah, eh, saya akan menciptakan untuk perpaduan keindahan alam lembah, unsur air, vegetasi, dan bentukan ruang yang unik untuk menciptakan pengalaman ruang yang mendalam untuk setiap sudut pandang pengguna sesuai dengan judul saya, arsitektur fenomenologi. Lalu ini adalah konsep perencanaannya, di mana dari site untuk poin B saya mengkhususkan itu ada dua bentukan ruang, yaitu ada yang bulat dan kotak, di mana setiap masing-masing ini memiliki ciri khas. Yang kotak ini memiliki view untuk menghadap langsung ke lembah dan unsur danau buatan. Sedangkan untuk yang bulat itu akan lebih mengorientasikan terhadap pengalaman ruang yang lebih ke dalam. Baik, untuk presentasi saya hari ini dicukupkan sampai titik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ada yang ingin berkomentar? Yang komentar dulu, Pak. Bu. Santai aja, Pak. Diskusi, enggak silakan.
Halo, belum ada? Ya, kalau belum ada ini. Pak Irfan, saya kira sudah cukup komprehensif ya. Cuma yang saya ingin coba di pedalaman itu begini, Bapak kan melakukan pendekatan fenomenologi ya dengan biofilik gitu ya. Yang saya belum melihat itu transformasinya gitu ya. Jadi kan secara teoretik masih dua hal yang terpisah gitu. Ada prinsip dasar biofilik, lalu pilihan-pilihan apa namanya jenis-jenis prinsip dasar apa tadi fenomenologi ya, lalu ada jenis-jenisnya, lalu ada prinsip dasar biofilik. Lalu di mana nyambungnya gitu? Itu yang saya belum terlihat gitu ya, belum terlihat koneksi atau transformasi dua antara dua pendekatan itu kan. Kan fenomenologi itu adalah pendekatan apa metode desain ya, yang berbasis pada pengalaman tadi kan. Pengalaman dalam karena arsitektur itu kan intinya kan mengolah material kan, material yang fisik gitu ya. Nah, bagaimana yang fisik ini menghadirkan pengalaman ruang, pengalaman arsitektural yang menggugah kesadaran kan. Nah, kesadaran subjektif itu bisa dalam arti kesadaran nasional maupun psikis kan. Ya. Nah, saya tadi kan ada banyak prinsip dari soal mau politik, mau apa pendekatan apa ada beberapa jenis tadi ya. Nah, itu apakah semuanya gitu ya? Itu didekati dengan apa jenis-jenis itu pertama. Yang kedua juga bagaimana kaitannya dengan biofilik tadi gitu ya. Nah, kalau biofilik itu adalah sebuah pendekatan apa? Kalau dalam arti kata mah seperti kata filosofis ya. Philo itu kan kecintaan yang mendalam. Sophia itu kebijakan ya. Filosofi itu kecintaan mendalam pada yang mendalam pada kebijakan sampai pada akar-akarnya gitu ya. Nah, biofilik itu adalah eh, pendekatan tema arsitektur yang putus ya. Iya, Prof, tadi hilang suaranya. Ya, basisnya biofilik itu kan kecintaan mendalam, hubungan yang erat dengan alam itu kan. Yang tadi pun kan di dalam prinsip fenomenologi ada tuh hubungan manusia dan alam gitu ya. Nah, itu maksudnya itu di mana sih gitu kan? Halo, Prof, apakah terputus lagi ya? Itu jadi saya masih melihat dua hal yang terpisah gitu ya. Jadi tolong mungkin di Irfan bisa dieksplor lebih lanjut apa substansinya kan bisa aja dari sejumlah jenis itu apa sih yang didekati apa pendekatannya pada hal apa gitu ya, pada yang puitik gitu ya atau pada yang tadi atau semuanya gitu ya. Nah, bagaimana lalu gabungannya transformasinya yang biofilik tadi gitu ya, sehingga transisi kepada desain itu jelas gitu ya, kepada skematik desainnya gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu kerangka berpikir itu juga harus dibenahi. Mungkin di katakanlah kalau pendekatan fenomenologi ada sintaknya itu ada cara-cara merancangnya. Tadi misalnya dia menggunakan apa mengolah material, tekstur, cahaya dan sebagainya gitu ya. Dengan sejumlah sintak tertentu, lalu biofilik juga dengan sejumlah sintak tertentu. Nah, di mana ketemunya gitu? Ya, apa semuanya itu diolah gitu ya, berbarengan atau sebagian apa sebagian komponen saja atau yang mana itu yang saya belum terlihat. Tuh, Pak Irfan.
Baik, Prof. Terima kasih atas masukannya. Silakan yang lain kalau mau berkomentar juga. Tidak ada. Oke, lanjut ke yang lain. Ini mahasiswa S2 loh, harus kritis Pak. Bebas aja nih ngomong bicara Pak. Ya, nggak usah sukan-sukan, santai aja. Oke, maka ada Pak Sidik. Sidik mau bicara, silakan. Izin Prof, mungkin terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Irfan ya, terkait prinsip-prinsip biofiliknya, artinya tidak perlu keseluruhannya, kalau misalnya tidak memungkinkan mungkin lebih baik diambil beberapa aspek mungkin Pak Prof gitu ya, agar lebih tajam, mungkin lebih detail, eksekusi desainnya diperbolehkan seperti itu mungkin ya Prof ya. Ya, ya gitu. Jadi saya kira sarannya begitu Pak. Jadi mungkin bisa fokus pada beberapa hal yang bisa didekati gitu ya. Maksudnya kan ini mah apa ya, simulasi lah ya. Mungkin pada prakteknya, pada praktek lapangan Bapak Ibu bisa mendesain seininya gitu ya. Tapi kan untuk dunia akademis bisa aja apa namanya, mengikuti sistematika fokus ya sesuai dengan kebutuhan mata kuliah ini gitu ya. Tidak harus juga sesuai dengan apa kenyataan di lapangan gitu, meskipun basisnya diangkat dari topik realitas proyek di lapangan. Oke, itu silakan giliran berikutnya. Baik, untuk Bu Dian, dipersilahkan untuk menampilkan presentasinya, waktu dan tempat di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf wabarakatuh. Pak, agak ribut soalnya saya lagi di lokasi proyek, jadi agak ribut sedikit ya. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai judul dari metode perencanaan saya, yaitu Pusat Kesehatan Mental berbasis rekreasi di Kota Makassar. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental itu merupakan kondisi kesejahteraan yang disadari individu yang terdiri dari kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Sedangkan menurut jurnal dari Ayunintias, kesehatan mental merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif dan berkontribusi pada komunitas mereka. Oleh karena itu, adanya gangguan kesehatan mental tidak bisa diremehkan karena jumlah kasusnya saat ini masih cukup mengkhawatirkan. Nah, untuk pendekatannya sendiri yaitu rekreasi. Rekreasi menurut buku dari Wing Haryono, pariwisata, rekreasi, dan entertainment mengatakan rekreasi merupakan suatu bentuk kegiatan khas sebagai salah satu sikap atau attitude ataupun sebagai suatu pendapat yang dianut terhadap suatu cara hidup yang khas. Rekreasi dapat dirasakan sebagai suatu bentuk pengalaman dan rekreasi juga dapat diartikan sebagai spirit hidup sehingga dapat dihubungkan atau dianggap sebagai suatu pernyataan jiwa. Kemudian untuk pusat kesehatan mental ini saya mengambil lokasi di Kota Makassar, utamanya di daerah
yang sesuai dengan RT RW Kota Makassar sendiri, yaitu zonasi lokasi pusat kesehatan. Nah, ada pun beberapa tinjauan yang sudah saya rangkum dan melihat dari beberapa RT RW yang ada dan peraturan Kementerian Kesehatan, lokasi yang harus saya pilih yang itu harus berada di pelayanan kesehatan, pusat pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan daerah. Nah, saya memilih 3 lokasi yang sesuai dengan RT RW Kota Makassar, yaitu pusat kesehatan mental, pusat kesehatan ada 3 alternatif. Yang pertama ada di Kecamatan Tamangan Rea, ada di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Lumajang. Berdasarkan analisa kriteria pertama, maka saya tetapkan 3 kecamatan yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian daerah yang harus ditempati untuk pusat kesehatan ini yaitu memiliki kondisi geografis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, yaitu antara lain kontur tanah harus relatif rata, beriklim sejuk, kondisi alam sekitar tidak terdapat bencana alam, dan suasana alam yang tenang. Sehingga dari 3 kecamatan tadi sudah saya analisa. Ada yang pertama, untuk alternatif pertama itu berdasarkan kondisi geografisnya, kontur tanahnya ketinggiannya 1-11 meter. Kondisi iklimnya juga antara 26 derajat sampai dengan 29 derajat, dengan kondisi alam yang mengitari sungai dan memiliki juga tambak. Jadi untuk alternatif 1 ini kebetulan berada di area dekat dengan pantai, tapi memiliki daerah yang berlumpur dan bervegetasi mangrove, dan adanya juga gejala abrasi di alternatif pertama ini. Kemudian untuk alternatif kedua di Kecamatan Tamalate ini Tamalate ini mempunyai pantai terpanjang di Makassar, dan secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekaligus cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir. Tapi sungai ini biasanya digunakan sebagai tempat wisata untuk di Kota Makassar sendiri. Kemudian alternatif ketiga ini di Kecamatan Lumajang memiliki elevasi 1-5 meter. Kondisi iklimnya berkisar sama juga 26-29 derajat, dan kondisi alamnya itu memiliki potensi banjir dan tidak memiliki sumber daya alam apapun di daerah alternatif ketiga ini. Sehingga dari 3 alternatif tersebut saya dapat menganalisa bahwa alternatif kedua yang bisa memenuhi kebutuhan lokasi pada judul saya. Kemudian terpilihnya alternatif 2. Kemudian saya akan menganalisa site yang saya akan gunakan di Kecamatan Tamalate tadi. Ada 2 alternatif yang saya pilih. Yang pertama itu alternatif ini berada di area dekat, masing-masing berada di daerah dekat pantai, tapi ada juga yang alternatif 2 ini berada di kecamatan sama, dan tapi memiliki site yang berbeda. Nah, untuk site yang pertama itu yang saya alternatif yang pertama itu daerah sini saya sudah survei, dan ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu memenuhi syarat, yaitu
cocok sebagai pusat kesehatan dan berbasis rekreasi. Kemudian dari alternatif kedua ini saya memilih di alternatif pertama karena kebetulan daerah di alternatif pertama ini merupakan tempat wisata yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jadi saya mengambil lokasi alternatif pertama. Kemudian untuk analisa site, ini saya bisa lanjut lagi. Kemudian untuk pengelolaan site-nya sendiri, orientasi mataharinya dari kebetulan matahari barat ke timur, saya mengambil area beberapa gedung untuk ada beberapa alternatif yang saya gunakan di sini, tapi untuk orientasi matahari sendiri, untuk yang pertama itu area parkirnya ada di daerah depan, kemudian area unit penunjangnya ada di sebelah sisi kanan, kemudian sisi utara, kemudian untuk area rehabilitasinya ada di sisi selatan, kemudian untuk unit utama pada bangunannya ada di area tengah, dan unit servisnya ada di area belakang atau area barat. Saya mengumpulkan beberapa alternatif untuk orientasi matahari, arah pandang, kebisingan, dan pencapaiannya untuk ke site, dan saya sudah menganalisanya. Kemudian saya memilih kemudian saya memilih alternatif pertama. Jadi untuk area parkirnya sendiri itu ada di daerah depan, dan area arah pandangnya pun juga menghadap ke timur untuk bangunannya. Kemudian untuk fasadnya menghadap ke timur, untuk area belakangnya itu menghadap ke barat. Jadi selanjutnya ini adalah analisa sarana dan prasarana yang ada di site yang ada di bangunan yang akan saya rencanakan. Yang pertama ada unit administrasi untuk bangunan utama, ada unit rawat jalan, ada unit rawat inap, unit gawat darurat, instalasi dapur, dan instalasi pemeliharaan. Kemudian unit pendukungnya yaitu ada unit rehabilitasi, kemudian ada unit servis, ada unit parkir, dan ada unit penunjang. Selanjutnya ini adalah analisa sarana dan prasarananya. Yang pertama itu ada main entrance, kemudian parkiran pengelola, parkiran pengunjung, kemudian mencapai ke lobi. Jadi ini masing-masing untuk ruangannya itu bersambung mungkin. Jadi ada yang berhubungan, ada yang berhubungan, ada yang tidak berhubungan juga. Untuk area seperti ruang rawat inap itu mungkin ada yang berhubungan juga, seperti ruang dokternya, ada yang bisa diakses juga gitu. Nah, untuk analisa konsep utilitasnya sendiri, di sini saya menggunakan sistem pencahayaan alami dan pencahayaan buatan, kemudian ada jaringan listrik, jaringan air kotor, jaringan air bersih, dan sistem pengawaan, ada juga sistem keamanannya. Kemudian dari metode analisa yang saya gunakan ini, ada juga saya menggunakan analisa ruang dalam untuk pusat kesehatan mental ini. Nah, untuk peraturannya sendiri itu warna yang harus digunakan memiliki impresi psikologi yang mampu mempengaruhi perilaku seseorang melalui
penilaian estetis yang menimbulkan rasa suka atau tidak pada suatu objek, dan hal tersebut menyebabkan warna yang memiliki pengaruh terhadap perilaku berdasarkan efek psikologi yang dimilikinya. Nah, ada 3 alternatif yang saya gunakan, masing-masing ada maksud dan tujuannya. Jadi untuk pusat kesehatan mental ini sendiri saya memilih alternatif 3 karena pada warna biru memberikan efek kedamaian, ketenangan, rasa ketertutupan, kesetiaan, kejujuran, dan menunjukkan komunikatif. Nah, untuk warna abu-abu sendiri dipercaya sebagai independen, stabil, dan berkesan netral. Untuk putih, warna ini digunakan pada interior yang bergaya minimalis, dan warna hijau ini menunjukkan perhatian, empati, natural, keseimbangan emosi, dan keharmonisan alam, namun dapat memberikan perasaan pada penggunanya. Jadi saya mengambil alternatif ketiga untuk analisa pada ruang dalam ini. Kemudian analisa berikutnya ada analisa skala ruang. Analisa skala yang saya gunakan pada pusat kesehatan mental ini yaitu saya menggunakan analisa skala manusiawi. Skala manusiawi ini digunakan skala manusiawi ini digunakan untuk ruang yang kegiatan berdasarkan keadaan ruang yang nyaman dan bisa membantu dalam pemulihan psikologi pasien. Jadi saya mengambil alternatif kedua karena memang alasannya agar supaya bisa membantu dalam pemulihan psikologi pasien. Ini saya mengambil analisa ini berdasarkan beberapa jurnal dan buku yang sudah saya baca. Kemudian adapun analisa ruang luar yang saya gunakan itu ada taman, area olahraga, tempat bermain, dan ada juga green roof pada area atapnya. Kemudian selanjutnya ini mungkin analisa struktur yang saya gunakan itu umum. Dan transformasi bentuk yang saya gunakan itu saya menggunakan bentuk bunga krisan. Kenapa saya menggunakan bentuk bunga krisan di sini? Karena bunga krisan ini digunakan sebagai teh herbal di Thailand dan Tiongkok. Krisan ini terbukti mengurangi gejala kekhawatiran dan stres, dan ketika diminum sebagai teh, bunga ini mendinginkan dan merelaksasi tubuh. Jadi saya menggunakan bentuk dasar pada bunga krisan ini untuk digunakan pada bangunan saya, mungkin seperti ini. Tinggi bangunannya, lebar bangunan, dan jadinya seperti ini. Maaf Prof, karena sebenarnya ini sudah ada di Canva, tapi kebetulan jaringan saya kurang bagus di proyek Prof, jadi saya tidak bisa buka ininya, websitenya. Sampai situ mungkin. Sudah, dia. Enggak, silakan, ada yang mau komentar? Izin mungkin Prof. Enggak, Pak Sidik. Mengomentari atas yang disampaikan oleh Bu Dian barusan. Pemaparannya sudah cukup lengkap ya, detail dari mulai pemilihan site-nya sendiri, diuraikan bahwa di sana berdasarkan RT RW-nya ada 3 lokasi, kemudian masing-masing lokasinya sudah dianalisis, terus dapatlah satu lokasi yang nantinya akan dijadikan sebagai rencana site-nya, terus di lokasi tersebut ada juga alternatif gitu ya, alternatif 1 dan 2, kemudian masing-masingnya dianalisis kembali seperti itu sampai pada akhirnya mendapatkan satu site
proses penentuan site-nya cukup detail gitu ya, sehingga memang dirasakan bahwa set yang dipilih adalah benar-benar set yang paling terbaik gitu ya menurut analisa Budian. Nah, terkait hubungannya dengan rekreasi yang tadi sempat disinggung dalam judul, mungkin ini yang masih belum terlihat di sini ya Budian ya. Tadi kan yang sempat tersampaikan mungkin terkait konsep warna yang nantinya akan digunakan gitu ya, warna-warna yang mungkin memiliki unsur rekreatif yang bisa digunakan di ruang-ruang dalam seperti itu. Nah, untuk rekreatifnya sendiri mungkin ini perlu dijelaskan lebih lanjut nanti penggambaran dari Budian ini, bayangannya rekreatif ini seperti apa gitu, dan perwujudannya akan seperti apa. Misalnya di ruangan, bagaimana cara membuat sebuah ruangan itu menjadi ruangan yang memiliki nilai rekreatif. Kemudian ruangan luarnya ditata akan seperti apa, mungkin ada gambaran-gambaran yang bisa disampaikan terkait bayangan-pembayangan Budian tentang rekreatifnya itu sendiri. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari site-nya sendiri kan posisi dekat dengan pantai ya, apakah akan ada mengambil nilai-nilai atau unsur-unsur pendekatan rekreatif berbasis pantainya atau seperti apa, ini yang mungkin bisa dieksplor lebih jauh, dimunculkan dan bisa disampaikan. Mungkin yang belum terinfo saat ini, mungkin masih berproses ya Bu ya. Mungkin itu tanggapan saya untuk pemaparan yang disampaikan oleh Budian. Demikian Prof dan Budian. Terima kasih Pak Sidik. Maka Bu mau direspon dulu dia. Masih di mute. Maaf Bro, saya kurang dengar tadi ininya. Oh, kurang dengar. Mau Iya, diulang Pak Sidik, diulang lagi Sidik. soalnya kecil sekali Prof. Ya, Kurang keras Sidik. mungkin prinsipnya ini Budian tadi kan sudah disampaikan cukup detail terkait proses pemilihan platnya ya Bu ya. Proses pemilihan lahannya sudah diuraikan begitu jelas sampai akhirnya menentukan set tersebut yang dipilih oleh Budian. Nah, terkait rekreasinya mungkin yang belum tersampaikan di penyampaian di hari ini Budian, kita masih belum terbayang gitu rekreatif seperti apa yang ingin coba dibangun oleh Budian seperti itu. Tadi sudah disampaikan salah satu paparannya ada menyinggung terkait pemilihan warna gitu ya. Warna-warna yang mungkin menurut analisa Budian itu adalah warna-warna yang memiliki unsur rekreatif gitu yang bisa diaplikasikan dalam sebuah ruangan. Tapi untuk yang lain-lainnya itu rekreatif seperti apa yang ingin dimunculkan itu yang masih belum tergambarkan gitu. Apakah nantinya di ruang luarnya akan ditata seperti apa agar kesan rekreatifnya itu bisa dimunculkan seperti itu, Bu. Apakah sudah jelas Bu Budian? Ya, baik Pak Sidik ya. Untuk rekreatifnya mungkin saya belum sampaikan di sini, tapi sebenarnya sudah ada di ini di apa di Canva yang sudah saya bikin kebetulan karena jaringan saya kurang bagus, jadi saya membuka konsep saya lagi di sini. Mungkin kalau untuk di ini sendiri sudah saya masukkan ke tinjauan pustaka saya sendiri, Pak. Jadi untuk tambahan dari rekreasi sendiri itu ada beberapa, misalnya seperti kan ada danau juga di situ. Jadi saya membuat wisata danau, terus ada juga beberapa konsep yang saya buat seperti konsep rehabilitasinya itu saya mengarahkannya ke lebih ke arah rekreatif gitu Pak, Pak Sidik itu. Jadi untuk rekreatifnya itu lebih ke ruang yang digunakan sendiri seperti rehabilitasinya, seperti ruang dalam pada unit utamanya, dan beberapa unit pada kawasan yang saya ini yang saya pilih begitu. Ya, oke.
Oke, jadi mungkin saya menegaskan kembali yang disampaikan oleh Pak Sidik, saya kira betul. Jadi secara apa namanya proses perancangan rasionalnya sudah cukup komprehensif ya. Nah, cuma yang pendekatan kreatifnya, pertama soal terminologi dulu, Bu. Kan kalau bicara rekreasi secara teoretik gitu ya, kalau rekreasi maka apa aktivitas ya, aktivitas rekreasi gitu, lebih pada fungsi kan. Jadi saya sih mungkin topiknya itu bukan berbasis rekreasi, tapi pendekatan arsitektur rekreatif. Kreatif. Ya, Baik. jadi itu ada teorinya. Nanti, nah itu yang saya belum diekspor ya. Jadi pendekatan perancangan arsitektur rekreatif. Nah itu ada ya. Jadi bagaimana perancangan itu merespon ya kebutuhan ruang supaya dia menjadi tadi bagian dari kegiatan rekreatif gitu ya. Meskipun fungsinya adalah pusat kesehatan mental kan. Ya. Nah nanti kan bisa ditelusuri itu. Eh, itu artinya bagaimana kegiatan rehabilitasi itu perawatan pun merupakan bagian dari kegiatan rekreasi kan dianggap gitu ya. Nah berarti kan aktivitas rehabilitasi, aktivitas interaksi manajemen situ, ada aktivitas juga mungkin bermain itu adalah yang harus diwadahi menjadi bagian apa, rekreasi gitu ya. Jadi pendekatan arsitektur rekreatif itulah pendekatan arsitektur yang mencoba mendukung kegiatan perawatan rehabilitasi menjadi sebuah kegiatan rekreatif kan rekreasi itu ya. Ya. Nah itu yang menurut saya itu harus dieksplor lebih lanjut ya. Tadi kan sudah mulai di dalam bentuk fisik. Ada dua hal yang bentuk fisik bangunannya. Tentu juga tidak hanya soal warna kan, tidak hanya soal skala ruang, tapi juga mungkin soal materialnya gitu ya. Lalu soal fungsi-fungsinya pun gitu ya. Tidak hanya formal fungsi perawatan administrasi, mungkin juga ada fungsi bermain tadi yang di tata ruang luar ya, di tata ruang luarnya tidak berupa taman kan. Nah taman itu coba dieksplor lebih lanjut gitu ya, menjadi tempat bermain yang mendukung kegiatan rehabilitasi itu gitu ya. Jadi itu dieksplor lebih lanjut. Nah yang kedua, nah bentuk ini kan agak berbeda nih bentuk, mungkin juga ini bisa kombinasi dengan pendekatan metafor ya, karena kan analogi dari bentuk bunga krisan nih. Itu pun argumennya apa? Kenapa memakai bentuk bunga krisan kan tiba-tiba nih? Ya, atau ada ya? Membangkitkan semangat, mencari suasana hati. Oke, nah itu berarti Ibu ini ya teoretik ini kan berarti pendekatan transformasi, pendekatan metafor. Ya, jadi mungkin coba secara teoretik dieksplor lebih lanjut pendekatan arsitektur kreatif dan pendekatan arsitektur metafor ini ya karena menggabungkan dua hal itu saya lihat ya. Oke Bu, ya itu ada komentar. Ya, baik, Prof. Siap. Oke masih ada yang ketiga enggak lanjut. Siapa? Izin Pak Prof, Irfan. untuk eh, presenter selanjutnya itu adalah Pak Iqbal dan Pak Abi. Kebetulan Pak Iqbal itu sedang ada kegiatan di lapangan mendadak. Untuk Pak Abi belum ada respon. Oke. Mungkin Yang lain barangkali masih dari rekan-rekan ada yang siap untuk presentasi hari ini bagi yang belum. ada? Ini masih ada Pak Usop, belum Pak Wildan, Sapril, udah. Siap, Bro. Fajar dan Saya Revo. kemarin udah Prof lagi Oh, direvisi tapi belum selesai oh iya ya, ya Pak. Fajar udah ya. Oke. Dan Revo, Belum, Prof, hari Kamis depan mungkin, Prof. Siap.
Oh, oh iya ya. Fajar udah. Andika udah ya. Ya kalau tidak ada lagi mungkin ini cukup dulu. Minggu depan ini semuanya udah siap ya, Pak Dinrepo, Pak Sapil, Wildan, khusus supaya kalau ada ini siapapun yang presentasi udah siap gitu ya. Baik, Pak. Siap, Prof. Oke, Kalau yang revisi boleh tampil lagi, Prof. boleh mau sekarang Oh, boleh siap. silakan. Minggu depan ya, Prof. Oh, Makasih. depan, oke. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, kalau memang belum ada lagi yang presentasi, kebetulan saya juga ada rapat lagi nih. Kita akhiri dulu aja sini ya. Nanti minggu depan semuanya udah siap lah ya. Supaya waktunya juga kan makin ini. Karena Bapak kan ini kelihatannya 2 kali Pak tampil itu ya, minimal konsep dan prelim itu. Oke, untuk pertemuan ini cukup sampai di sini. Kemudian jangan lupa nih, tolong Irfan di spot ya, di ACC, di tanda tangan, di Baik, Prof. setujui kehadiran atau hadir, jangan dikoreksi di spot. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tetap Bapak Ibu sehat, semangat ya, dan dapat mengajukan tugas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Prof.